Ya, halo semuanya kembali lagi bersama gua di Bukan Gila Bola Channel kali ini, yang mana janji gua kemarin, gua ingin membuat satu video khusus untuk menganalisa serta membahas bagaimana lawan timnas Indonesia U17 di kompetisi Piala Dunia U17 yang akan dilaksanakan di Qatar. Timnas Indonesia U17 akan melakoni beberapa pertandingan yang di mana timnas Indonesia ini masuklah ke salah satu grup yang merupakan ini adalah bisa dibilang ini adalah grup neraka di mana berisikan seperti Zambia, Brazil, dan juga ada Honduras. Timnas Indonesia, Coach Nova memanggil serta memutuskan untuk menentukan 21 skuad yang akan menghadapi, Brazil, yang akan menghadapi Zambia, yang juga yang akan menghadapi Honduras. Dari 21 skuad, dari satu skuad yang berisi 21 pemain itu terdapat 4 pemain abroad, dan harapan kita tentu para pemain timnas Indonesia dapat memberikan hasil yang maksimal ketika mereka melakoni pertandingan di Piala Dunia U17 yang akan datang. Laga pertama timnas Indonesia akan melakoni pertandingan pertama melawan Zambia pada tanggal 4 November, lalu dilanjut melawan Brazil pada tanggal 7 November, serta ada laga terakhir di fase grup melawan Honduras pada tanggal 11 November. Nah, di sini gue coba untuk menganalisa dan juga membahas dan ada beberapa poin-poin yang sudah gua tulis di sini untuk bisa gua sampaikan kepada kalian untuk, kalian bisa memahami bagaimana kualitas dan juga performa lawan-lawan timnas Indonesia di Piala Dunia U17 ini. Kita akan mulai dari laga pertama timnas Indonesia melawan Zambia pada tanggal 4 November. Dari berarti sekitar 2 sampai 3 hari lagi karena gua buat video ini di tanggal 1 ya. Zambia U17 ini merupakan salah satu negara dari benua Afrika di mana Zambia U17 ini merupakan debutan Piala Dunia. Jadi mereka selama perhelatan edisi-edisi sebelumnya di Piala Dunia U17 mereka itu nggak ada sama sekali dan mereka ini baru debut di tahun ini di edisi 2025. Sebelumnya di Piala Dunia U17 di Indonesia pada edisi 2023 Zambia ini tidak lolos. Jadi mereka baru lolos dan baru debut pada Piala Dunia edisi kali ini. Ranking FIFA, Zambia itu berada di ranking 87 dunia dan, Zambia masuk ke dalam benua Afrika yang mana kita tahu di benua Afrika terdapat beberapa negara-negara yang memang dapat dikatakan negara yang cukup kuat seperti ada Egypt, terus juga ada apa namanya, ya banyaklah negara-negara Afrika yang kuat, ada Maroko juga ya kalau tidak salah. Dan, Zambia lolos ke Piala Dunia ini juga harus kita perhatikan ya, di sini gue coba menganalisa nih ya, gue akan membahas. Lolosnya Piala Dunia Zambia itu lewat 2 kemenangan dan juga satu seri di Africa Cup Nation atau CAF ini sejenis seperti Piala Asianya negara-negara Asia lah ya. Mereka lolos ke Piala Dunia lewat 2 kemenangan dan juga satu seri. Mereka menang melawan siapa aja dan juga seri melawan siapa aja. Pertama mereka menang 4-1 melawan Tanzania di fase grup, mereka menang 2-1 melawan Uganda di fase grup, lalu mereka seri 0-0 melawan Maroko di fase grup, lalu mereka lolos ke, 8 besar ya kalau tidak salah 8 besar, Africa Cup Nation dan, menentukan bahwa mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kengeriannya negara Zambia dalam melawan negara-negara yang mereka lawan seperti ada Tanzania yang mereka bantai 4-1, terus juga ada Uganda dan, ada, Maroko. Jadi Zambia ini seri melawan Maroko 0-0. Yang mana kita semua tahu pada edisi tahun 2023 timnas Indonesia itu dikalahkan oleh Maroko dengan skor 3-1. Kalian kalau boleh koreksi gue di bawah. Timnas Indonesia dikalahkan oleh Maroko 3-1 dan timnas Indonesia benar-benar kesulitan dan juga kesusahan ketika mereka melawan timnas Indonesia ketika melawan Maroko. Sedangkan Zambia ini bisa menahan seri Maroko dan ini harus digarisbawahi bahwa Zambia merupakan salah satu negara yang cukup kuat untuk bisa kita lawan nantinya dan ini perlu kita perhatikan jangan sampai kekuatan mereka itu menjadi penghalang dan juga menjadi penghambat kegagalan timnas Indonesia untuk bisa meraih 3 poin di
Piala Dunia 2025 yang akan datang pada tanggal 4 November nanti. Komposisi para pemain, para pemain Zambia U21 ini terdapat 21 pemain dan hanya satu abroad yang berada di dalam skuad mereka. Dan satu abroad ini itu berasal dari Liga Spanyol, tepatnya dari Liga 2 dari klub Malaga FC. Dan pemain-pemain daripada Zambia merupakan banyak daripada mereka yang bermain cukup disiplin, pemainnya pun cukup disiplin. Mereka sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi dan mereka kuat di duel udara. Postur mereka tinggi dan juga mereka sangat agresif di bola mati. Dan ini perlu diantisipasi oleh Coach Nova untuk bisa setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan dan juga mengurangi bagaimana, bermain dan juga berduel di bola bola mati atau di duel udara. Karena gue yakin kalau misalkan kita duel di bola mati, di di duel di udara, sepertinya kemungkinan besar kita akan kalah ketika melawan Zambia. Dan harapan kita tentu di laga pertama pada tanggal 4 November nanti semoga timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dan juga dapat memberikan kemenangan pertama untuk timnas Indonesia pada edisi tahun 2025 ini. Lalu lanjut kita ke Brazil, cuman sayangnya karena Brazil menurut gue terlalu OP, jadi gue taruh buat dan gue analisa dan juga gue bahasnya itu di setelah Honduras saja ya. Jadi kita akan membahas kita akan membahas negara Honduras terlebih dahulu sebelum kita membahas Brazil. Honduras, mungkin daripada teman-teman semua, daripada kalian semua mungkin baru pada dengar negara Honduras itu ada di mana ya. Negara Honduras merupakan salah satu negara yang ini nggak bisa dianggap remeh, mungkin memang kurang terkenal, kurang dikenal karena, mungkin ya secara statistik, secara quality, secara prestasi mungkin tidak secemerlang atau tidak semenarik ketika kita membahas negara-negara dari benua Amerika dan lain sebagainya. Honduras U17 ini yang harus di-notice ya, ini yang harus digarisbawahi nih. Kalian bisa dengerin ya, Honduras merupakan salah satu negara yang cukup sering bermain di Piala Dunia U17. Jadi Honduras itu negara yang jauh lebih sering bermain di Piala Dunia U17 daripada Indonesia. Indonesia baru 2 kali sob, dan itu pun dari tuan rumah. Pertamanya dari tuan rumah dan keduanya kita bisa lolos sendiri. Honduras bermain di Piala Dunia U17 dari edisi 2013. 2013, 2015, 2018, 2019, 2021, 2021 kan tidak ada, terus juga masuk ke 2023 kalau nggak salah. Dan prestasinya memang nggak terlalu banyak, tidak ada prestasi yang benar-benar membuat kita kayak amazed, cuma tetap harus kita lihat dan juga tidak kita underestimate, jangan dipandang rendah, jangan dipandang remeh, karena ranking FIFA daripada Honduras itu berada di ranking 64. Nah, lu bayangin, Indonesia ada di ranking 122 sedangkan Honduras berada di ranking 64 dan Honduras itu berada di benua Amerika Utara dan mereka cukup sering untuk bisa menghadapi negara-negara kuat di benua Amerika Utara seperti ada, Amerika Serikat, terus juga ada Kanada, ada Meksiko dan skuadnya itu terdapat 3 pemain abroad dari beberapa negara, top di Eropa maupun di dunia seperti dari 3 pemain abroad ini tersebar di Liga Spanyol, di Portugal, maupun dari Liga MLS atau dari Liga Amerika. Dan menariknya, fun fact-nya, Honduras ini juga melihat Indonesia sebagai tim yang kuat. Dan Indonesia cukup bisa diperhitungkan oleh Honduras untuk mereka lawan ketika Indonesia melawan Honduras pada laga ketiga nanti tanggal 11. Jadi menurut gua dari segi mental itu ya kita nggak jauh berbeda lah, cukup seimbang, cukup cukup ya cukup sama lah, cuman mungkin satu tingkat Honduras satu tingkat di atas Indonesia lah. Dan tempo cepat ala CONCACAF, terus juga tempo cepat, gaya bermain yang keras, gaya bermain yang mungkin bisa memancing emosi, itu mungkin bisa menjadi kekuatan, tim negara Honduras untuk bisa melawan timnas Indonesia ketika kita melawan mereka. Jadi ini perlu diantisipasi dan juga perlu diawasi bagaimana kekuatan Honduras ketika timnas Indonesia melawan
mereka pada tanggal 11 November. Kita lanjut ke negara Brazil. Ya, semuanya udah tahu segila apa negara Brazil ya. Mungkin tanpa gua kasih tahu ke kalian, mungkin tanpa perlu gua analisa, tanpa perlu gua sampaikan, ya mungkin semuanya udah tahu gimana ngerinya negara Brazil. Kalian semua juga udah tahu gimana kuatnya negara Brazil mulai dari U17-nya, U20, U23, bahkan sampai senior mereka sangat kuat dalam segala sektor, dalam segala lini, dari segi kiper, bertahan, eee, gelandang maupun penyerang. Tapi di sini gue coba untuk berbicara secara objektif kira-kira sebagaimana, apakah sekuat itu negara Brazil dan juga emang sengeri itu U17-nya atau gimana? Brazil U17 itu ada di setiap edisi Piala Dunia U17. Brazil selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia U17. Koreksi kalau gue salah. Prestasinya banyak. Prestasinya kalau misalnya ditanya jelas. Dari semua edisi itu Brazil 4 kali juara Piala Dunia U17. Bayangin ya. 4 kali juara Piala Dunia U17. Negara paling sukses di benua Amerika Selatan. Brazil juga menjuarai 14 kali Piala Amerika Selatan. Lo bayangin ya. Mereka juara Piala Dunia, juara Piala Amerika itu sebanyak 14 kali. Jadi dapat dikatakan Brazil merupakan negara dengan prestasi yang paling sukses, bahkan melebihi Argentina di benua mereka. Piala Dunia edisi sebelumnya pada tahun 2023 menang melawan Ekuador dan juga menang melawan timnas Inggris ya. Lu bayangin timnas Inggris mereka bisa melawan, mereka bisa memberikan perlawanan bahkan mendapatkan 3 poin dari pertandingan tersebut. Bayangin timnas Inggris yang dimana grassroots-nya, akademinya itu udah top tier banget. Tapi bisa mereka lawan dengan kemampuan dan juga pemahaman taktik dan kekuatan mereka yang mereka miliki. 21 skuad, tidak ada pemain abroad. Percayakan kekuatan murni daripada lokal mereka, dari grassroots-nya mereka. Mereka percaya dengan akademi mereka. Walaupun kalau misalnya kita lihat Brazil secara liga ya nggak sebagus daripada liga-liga Eropa sebenarnya, tapi mereka benar-benar mempercayakan bagaimana kualitas daripada pemain murninya mereka untuk bisa bertanding dan juga melawan beberapa negara di setiap edisi Piala Dunia. Dan lebih spesifik kita akan membahas terkait Piala Dunia yang akan kita hadapi di waktu yang akan datang, yang di waktu yang lebih dekat, sorry. Mereka percayakan kekuatan murni sebanyak 21 pemain tanpa pemain abroad untuk bisa menghadapi Honduras, Zambia maupun timnas Indonesia. Mereka cukup saling kuat dalam memahami taktik dan juga punya chemistry satu antara lain, dan ini menjadi kekuatan mereka dalam mengkombinasi antara umpan pendek, direct pass dan juga rotasi yang cepat di mana mereka punya banyak sekali bakat murni individu yang bisa menyusahkan dan juga menyulitkan timnas Indonesia ketika kita menghadapi one by one, dengan para pemain daripada timnas Brazil. Yang mana kita tahu Brazil punya kekuatan individu yang luar biasa, skill mereka di atas rata-rata dan ini menjadi satu kekuatan yang mungkin akan menyulitkan dan juga menyusahkan timnas Indonesia, khususnya para adik-adik Garuda Muda ini untuk bisa menghadapi Brazil di tanggal 7 November. Dan perlu kita garisbawahi bahwa menahan diri dalam bermain dan main tempo ketika melawan Brazil ini menjadi kunci dan juga menjadi celah untuk bisa kita setidaknya mencuri poin daripada Brazil. Dengan 1 poin aja kita juga udah cukup untuk bisa melakukan, counter attack dengan gaya bermain yang lebih santai dan jangan sampai kita terpancing lah dengan kekuatan dan juga kelebihan yang Brazil punya dalam ajang Piala Dunia U17 yang akan datang. Dan tentu harapan kita, harapan gua, harapan kalian mungkin sama, yaitu timnas Indonesia dapat memetik hasil yang positif dari 2 pertandingan, oh sorry dari 3 pertandingan. Tentu harapan kita bisa membabat habis semuanya dan lolos ke 8 besar atau 16 besar ya.
Tapi kan dalam hal ini kan kita juga harus bisa realistis. Kita bisa melihat bagaimana kekuatan lawan kita juga bisa melihat bagaimana kekuatan daripada, potensial, skuad yang kita miliki. Jangan sampai juga kita besar kepala dan terlalu ambisius dan juga terlalu apa ya, terlalu, optimis tanpa kita melihat realitas yang terjadi dan juga yang ada. Di mana setidaknya kita bisa mencoret apa, kita bisa membuahkan hasil positif dengan setidaknya satu kemenangan, 2 seri itu sudah luar biasa banget ataupun satu seri, satu kemenangan dan juga satu kekalahan itu juga sudah setidaknya cukuplah untuk bisa membawa kita, ke faktor, eee, keberuntungan untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya tergantung daripada para tim-tim yang, mereka saling menghadapi satu sama lain. Yang di mana 3 back daripada timnas Indonesia atau daripada coach Nova membawa filosofi ini dapat bisa menahan gempuran-gempuran dan juga memaksimalkan counter attack dan juga kekuatan yang kita bisa miliki untuk tentunya bisa memberikan hasil yang positif dan membuat coach Nova bisa dipertahankan sebagai pelatih selanjutnya di edisi-edisi yang akan datang. Dan itu menjadi harapan besar gua dan juga menjadi harapan besar kalian mungkin yang menonton video ini dan tentu kita berharap yang terbaik, kita mendoakan, kita mensupport, dan kita mendukung sekalipun tidak memberikan hasil yang positif, seandainya tidak memberikan hasil yang positif, kita tetap juga harus mendukung dan juga mensupport bagaimana quality dan juga bagaimana perjuangan mereka yang sudah bermain penuh di Piala Dunia U17. Karena bagaimanapun mereka masih under 17, mereka masih di bawah 17 tahun, mereka masih perlu bimbingan, mereka masih perlu pembelajaran, mereka masih perlu banyak belajar dan tentunya kita tidak boleh terlalu kelewatan dalam mencaci, memaki, dan juga memberikan kritik di luar batas daripada, norma-norma yang berlaku. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, semoga kalian bisa paham sama apa yang gue sampaikan dan juga kalian bisa mengerti apa yang telah gue berikan dalam video ini. Mungkin kalau misalnya kalian punya analisa atau pembahasan lain yang di luar dari apa yang udah gue sampaikan, kalian boleh ketik di komen dan gue mau ingin memberikan, penjelasan untuk kalian jangan lupa join Discord kita. Di sana kita bisa diskusi bareng terkait sepak bola, kita bisa diskusi bareng terkait, olahraga-olahraga lain, boxing, F1, MotoGP dan lain sebagainya. Apapun itu, kalian pecinta olahraga, kalian senang dengan pembahasan-pembahasan terkait olahraga, kalian bisa langsung join Discord kita, linknya ada di deskripsi. Mungkin itu aja, sampai jumpa di video berikutnya dan tulis pendapat kalian di bawah, kira-kira gua ngebahas konten apa lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.